YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mur roda. Jadi ini khusus untuk mur roda yang modelnya seperti ini, bukan mur roda yang aluminium ataupun yang modifikasian, karena kalau yang seperti itu dia bahannya sudah bukan besi setahu saya. Itu ada yang pokoknya dia anti karat ya. Di ini kita bahas yang seperti ini, yang rawan terjadi korosi seperti ini ketika dia itu habis bongkar pasang. Nah seperti ini, lama-lama dia akan menyebar, kemudian bisa merusak dari mur itu sendiri. Jadi di video kali ini kita nanti akan mencoba merawat mur ini supaya lebih awet, tidak korosi, kemudian mur ini nanti bisa terlindungi dari kotoran juga. Jadi bisa kita lakukan ini berulang-ulang setiap ada pembongkaran dari velg itu sendiri. Jadi bagi kalian yang pengen tahu, silahkan saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe supaya channel ini berkembang. Nah sebelum ke inti videonya, kita bahas dulu untuk risiko ketika kita tidak merawat dari mur roda ini. Karena mur roda ini kan banyak, misalkan yang habis diganti yang bagian belakang otomatis nanti pasti akan ada lecet-lecet seperti ini, apalagi dia menggunakannya nanti impact, itu pasti lebih banyak baret-baretnya seperti ini dan menimbulkan karat. Bisa kalian lihat dari sini ada karatnya, di sini ada karatnya tipis ini, tapi di sini masih aman. Yang ini juga masih aman, cuma di sini ada karatnya. Nah seperti ini. Jadi risikonya apa ketika kalian tidak melakukan perawatan seperti yang akan saya lakukan nanti? Risikonya mur itu akan cepat berkarat seperti ini. Yang pertama, kalian pasti tahu karat seperti apa. Nah kemudian yang kedua, karat itu bisa merusak mur itu sendiri, bisa membuat mur itu menjadi seperti terkelupas semua, terus kemudian dimasukin kunci itu tidak bisa, ataupun si mur itu sudah sampai dalam karatannya dan sampai dengan ngancing ya. Jadi bahayanya banyak. Kemudian jika tidak melakukan pelapisan ini, dia itu akan banyak terkikis untuk lapisan di bagian chrome-nya ini. Jadi kalian wajib melakukan pelapisan di bagian mur roda mobil kita ini. Oke, jadi kita mulai dengan membersihkan dulu untuk karat-karat yang ada di bagian murnya ini. Lebih baik menggunakan amplas yang kecil ya teman-teman, yang bisa mutar seperti ini. Di sini saya adanya ini, jadi saya gunakan yang ada di rumah saya aja. Jadi saya bersihkan di sini karena yang lain itu cenderung lebih bagus, tidak berkarat. Di sini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan sampai dengan semua kita ya. Kalau dikira sudah bersih ya nggak apa-apa. Kemudian habis itu kita lap seperti ini, dilap. Untuk keseluruhannya juga sama ya, dilap. Kalau masih ada karat bisa diampas lagi, kalau dirasa cukup ya sudah. Nah ini kita rasa sudah cukup untuk membersihkannya. Nah kalau udah seperti ini, kita butuh lagi itu botol minuman bekas seperti ini. Nah botol minuman bekas seperti ini dia itu nggak sembarangan, tapi nggak merek tertentu juga. Yang penting dia itu bisa masuk ke dalam baut sini teman-teman. Nah ini dia masuk ya di botol saya, tapi karena dia itu kurang masuk untuk di bagian ini kita harus potong dulu supaya dia bisa mentok ke bagian dalamnya sana. Jadi kita potong dulu, kemudian nanti kita potong segini juga. Jadi saya cut dulu videonya untuk mempersingkat durasi supaya nanti videonya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita potong di bagian sini aja, kemudian nanti di sini secukupnya, langsung ke pemotongannya aja. Nah ini untuk corongnya udah jadi ya. Jadi tadi saya gergaji yang di sebelah sini, kemudian untuk yang sebelah bawah sini tinggal kita potong aja menggunakan cutter. Ini nggak perlu rapi-rapi, yang penting bisa masuk segini nih. Nah masuk segini. Dan untuk cat semprotnya itu saya gunakan yang 1K. Disarankan 1K atau 2K karena dia lebih awet terkena panas dari si
roda itu sendiri, jadi lebih awet nanti ketika kita gunakan yang seperti ini. Jadi ini saya gunakan yang warnanya glossy ya, bisa glossy bisa doff, terserah kalian, atau mungkin warna-warni juga terserah kalian. Ini saya gunakan yang warnanya standar aja supaya sama dengan aslinya. Jadi kita tinggal semprot saja seperti ini. Nah, tipis-tipis dulu ke seluruh murnya. Nah, sudah sampai dalam ya ini nanti. Nah, ini udah satu kali semprotan. Nanti kita tunggu dulu, kemudian nanti bisa diulang lagi. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Nanti kalian misalkan mau berapa lapis, itu tinggal kalian masukkan lagi kalau sudah kering, kemudian kalian bisa ulang lagi. Dan di sini bisa dilihat dia untuk menghindari terkena dari velg ini sendiri. Ini sangat aman sekali kita gunakan di mobil kita, dan kita bisa menyimpannya untuk di kemudian hari ketika kita habis bongkar dari murnya ini, kemudian lecet, dia bisa kita semprot lagi seperti itu untuk pelapisan di bagian murnya ini. Karena kalau nggak dilapis itu nanti akan rentan sekali terkena dari korosi dan macam-macam ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, mur roda itu kalau kita pikir ini cuma sepele sekali ya, karena cuma mur roda aja untuk mengunci. Tapi sebenarnya ini tuh sangat penting, karena kalau dia karatan terus terkunci, kita akan susah membukanya. Dan mur roda ini yang sering kita lupakan ketika kita merawat mobil kita, karena yang penting dibuka tutup, buka tutup, buka tutup, padahal di dalamnya harus kita lumasi, luarnya itu harus kita lapisin menggunakan cat semprot seperti ini. Kalau untuk saya pribadi, jadi saran saya selalu lakukan perawatan setelah ada pembongkaran roda. Jadi setelah dibongkar itu karena dia kan terkena kunci otomatis dia ada lecetan. Nah, itu wajib kita periksa, kemudian kita lapisi menggunakan seperti ini lagi, yang 1K ataupun 2K, karena itu kekerasannya akan lebih keras daripada yang biasa, dan untuk keawetannya akan lebih awet daripada cat semprot yang biasa. Ataupun kalian mau menggunakan yang high temp terus di warna-warni, itu silahkan, itu sesuai keinginan kalian, atau misalnya dibikin warna hitam doff juga nggak masalah, nanti tinggal dilapis saja. Yang penting untuk mur roda ini terlapis semua, kemudian dia tidak menyebabkan korosi di kemudian hari, ataupun ketika kita tinggal itu dia lebih terlapisi. Dan kalau kita ingin membersihkan itu lebih mudah, karena kita tinggal gosok-gosok aja. Kalau misalkan kita ngegores, yang kegores cuman di bagian pelapisnya aja atau clearnya aja. Jadi mungkin sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.